Makanya si birokrat memutus tali itu. Itu ya. Tapi kan itu udah masuk abuse of power kan. Halo gengs, perkenalkan aku Alam, kembali lagi di Suara Alam. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang nggak spesial sih, biasa ya masih Biasa. B aja lah ya, B aja. Dari mana nih mas? Boleh perkenalan dulu lah. Aduh, selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Denny Zakaria dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2017 Universitas Brawijaya. Oke, sekarang menjabat sebagai pejabat publik kayaknya. Alhamdulillah sekarang diberi amanah untuk menjadi Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2020. Oke, keren. Thank you. Ya jadi aku sama Mas Zakaria atau Mas Denny nih? Denny aja. Jangan ya, kalau Mas Zakaria disingkat nggak enak mas. Takut. Iya, jadi aku sama Mas Denny ini ketemu di lingkar PSDM ya teman-teman, dan gokil sih lingkar PSDM tahun ini ya. Sangat-sangat aktif dan memberikan banyak impact ya mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiba-tiba corona dan pandemi, Seru banget. Jadi salah satu proker besarnya di PSDM-nya EM ataupun banyakan PSDM di UB lah ya. Iya. Itu pastinya ospek dan juga LKMM nih. Iya benar. Kalau misalnya kita bahas LKMM tuh lama banget mas pasti bahasnya. Padahal dari tetangga sebelah ya. Kan dari Surabaya gitu. Iya. Tapi denger nih mas, buat LKMM sekarang tuh gimana tuh jadinya? Apalagi buat yang TL ya. Oke. Untuk masalah KMM nih. Sebenarnya kalau buat masalah KMM ini agak sedikit infonya agak sedikit berguncang. Berguncang ya. Kenapa? Yang pertama sendiri, kalau kita lihat dari tingkatannya kan semua udah kita serahkan ke fakultas nih sampai TM. Nah, alhamdulillahnya banyak yang udah melaksanakan. Akan tapi yang TL ini kan mewajibkan mahasiswa untuk langsung turun kepada masyarakat. Karena TL ini kan tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa ini untuk terjun ke masyarakat. Jadi bukan lagi dalam ranah organisasi aja, tapi untuk langsung memberikan impact kepada masyarakat seperti salah satu fungsi dari mahasiswa itu sendiri, yaitu agent of change. Nah, kan tetapi karena pandemi seperti ini, hal itu nggak bisa dilakukan. Berarti nggak jadi kayak tahun kemarin itu gimana tuh mas? Sebenarnya kita masih 50-50 ya, karena kita udah follow up nih ke Sekjen Dikti untuk masalah ini dari Kementerian Kebudayaan. Akan tetapi dari mereka sendiri masih bingung gitu. Kemarin kita udah follow up, mereka bilangnya ya mas silahkan dipantau aja ini masa kami. Padahal kalau di awal banget waktu kita tanya itu mereka bilang oh iya mas monggo dikirimkan aja proposalnya dan juga lain-lainnya. Jadi setidaknya masih ada lampu hijau lah. Kuning kali. Masih hijau dulu lah. Karena Kenapa? kan mereka udah bisa memberikan prasyaratnya dan juga detailnya kan. Oke. Tapi semakin kesini kok malah menjadi lampunya kuning. Oke. Awalnya hijau dulu ya. Awalnya masih hijau dulu. Karena masih di awal-awal pandemi kan masih belum ngambil serius ya sih. Bahkan di bulan-bulan Maret pun desas-desusnya selesai di bulan Juni-Juli ya pandemi ini. Iya. Akan tapi waktu kemarin Agustus kita follow up lagi ya karena kondisi udah seperti ini ya. Jadi ya mereka nggak ngasih lampu hijau lagi ya kan, tapi ditarik lagi ke lampu kuning. Kalau aku lihat LKMM itu udah lampu merah sih mas sebenarnya. Kalau misalkan dilihat ya Den ya. Soalnya pada akhirnya latihan online tuh susah sih. Karena aku ini ya merasakan ya, mungkin Mas Dini juga beberapa kali ngisi di fakultas lah pasti kan. Susah banget gitu ngasih materi online tuh. Kayak apa ya? Cara nge-grabbingnya tuh kalau misalkan offline ya bisa pakai game, bisa speaking, bisa ngerosting orang. Sekarang aku kalau online tuh ya kalau stres aja. Jadi kayak lagi pengen roasting orang ya hayo lah gitu. Iya. Jadi kerjanya paling ngejek-ngejekin peserta gitu kan, ngejek-ngejekin panitia gitu kan. Tapi asik sih. Waktu kemarin juga isi di fakultas Mas tuh, FTP. Iya, FTP kan. Keren sih. LKMM. Harapannya tinggi cuman sayangnya banyak kendala sih tahun ini. Iya, banyak kendala banget. Terus kalau misalkan LKMM seperti itu mas,
Kenapa nih? Udah siap? Siap. Seru nih kayaknya. Aku pengen ngomongin yang luas dulu sih sebenarnya. Aku jujur miris sih. Ini loh. Aku orang yang nggak pertama sih. Aku salah satu orang yang nggak mendukung sebenarnya pembelajaran online. Kenapa tuh? Apalagi di UB ya. Karena udah mah online cuma 3 bulan kan kita belajar. Iya benar. Aku kemarin sampai ngomong kan sama Mas Wisma ketua aku gitu. Bis, kayak aku cuti ya apa bis? Cuti kuliah maksudnya. Soalnya karena aku masih ada matkul juga ya, tapi harus dikejar 3 bulan tuh luar biasa susah loh. Luar biasa susah loh. Apalagi udah coba kan waktu online semester lalu tuh susah banget kan pelajaran online tuh. Nah, tapi kalau misalkan ngebayangin jadi Pak Nadiem gitu ya. Menteri Kemendikbud yang sekarang kayak susah banget sih, dan apapun keputusannya bakal disalahin kan. Iya benar banget sih. Apalagi kalau kita lihat ya dari 3 bulan terakhir kan. Kalau kita lihat kalau dari kacamata aku ya 3 bulan kemarin itu sebagai trial sih. Karena setelah 3 bulan itu kan Pak Nadiem ngeluarin press release kan. Press release. Mereka dianya langsung minta maaf kan. Kalau aku lihat emang agak blunder sih sebenarnya, karena dari segi persiapannya pun agak kurang. Dan juga mungkin karena apa ya, kebiasaannya anak-anak kali ya dalam menerima pelajaran itu. Apalagi waktu dialihfungsikan seperti ini, hanya dalam waktu 3 bulan mereka diminta untuk keep up seperti halnya yang offline, itu susah jadinya. Makanya kemarin hasilnya tidak sebesar ekspektasi yang diharapkan. Ya benar. Juga banyak sekali kendala ya, karena emang kalau kita lihat demografisnya besar kan Indonesia, dan juga itu pun apa ya, belum rata semua untuk persebaran maupun peningkatan teknologinya yang ada. Itu sih yang jadi blunder kemarin. Mau ngomongin penyebaran, mau ngomongin apa itu susah sih sebenarnya. Dan kemarin sampai sepupuku mau kuliah kan, dia mau masuk UB, aku bilang cuti ya setahun lagi. Iya sih. Sekalian ya. Ngapain kan? Iya sih. Apa maksudnya ospeknya nggak dapet, pembelajaran offline juga nggak dapet, temen-temen juga online ya mau gimana gitu. Walaupun emang ada sistemnya tapi nggak bakal maksimal gitu. Ya kalau misalnya mau ngerasain sebagai mahasiswa, apalagi nanti ke depan kan ada kampus mereka cuma bentar doang tuh. Ya dirasain aja sekalian gitu. Cuman ya kita udah berkecimpung di sini, udah ada punya tanggung jawab juga ya mau gimana lagi kan kalau kita mah. Iya, sekalian aja nggak sih. Tapi Mas Denny pernah nggak nih ngerasain kayak Mas Nadiem? Mas Nadiem bilang loh, kalau nggak salah di podcastnya dari Kobuzer, ya mau A, B, C sampai Z, opsi apapun pasti ada yang kira itu salah kan? Bener banget sih. Kalau kita bicara masa pengalaman ya, sebenarnya sempat sih ada beberapa poin juga. Gimana kalau keputusan apapun yang kita buat ya, di mata orang lain pasti terlihat salah gitu. Bukan terlihat salah, sebenarnya masalah ini hanya masalah perspektif aja sih. Aku nggak bakal ngomong itu salah ataupun benar, karena setiap orang interpretasinya pasti beda-beda. Jadi banyak banget sih emang sebenarnya terkait itu. Apalagi dalam dunia kuliah gini ya. Semuanya kalau nggak sesuai dengan apa keinginan teman-teman atau orang banyak, pasti dianggap salah. Padahal nggak tentu semuanya itu salah. Karena orang ngomonginnya keinginan sekarang, bukan kebutuhan. Iya, benar banget. Berarti ospek itu dibutuhkan atau diinginkan? Kalau kita bicara aspek ya, sebenarnya itu dua hal, masalah kebutuhan dan keinginan itu nggak bisa dihilangkan atau nggak bisa kita pisahkan dari satu sama lainnya. Kenapa? Kalau kebutuhan, kalau kita lihat nih, aspek itu sebagai sebuah lambang simbolis buat maba-maba atau teman-teman yang baru join, yang akan jadi adik-adik kita kasarnya. Dan juga kalau misalnya kita bilang masalah keinginan, semua orang menginginkan hal ini. Kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat dari kultur ya, mana ada sih kultur yang ingin berhenti di situ aja? Yep. Jadi secara nggak langsung untuk menanamkan kultur ini, itu pasti sebuah keinginan kan dari kakak-kakaknya. Dari kakak-kakaknya. Dari adik-adik yang barunya. Nah, itulah bagaimana cara mereka merubah sistem agar bisa disebut sebagai kaderisasi. Oke. Balik lagi nih pertanyaannya. Den, pernah nggak ngerasa? Minum dulu. Tadi kayak mau minum dah.
kan di posisi apapun, apalagi kalau udah jabatan tinggi ya, banyak tanggung jawab, pasti banyak resiko yang diambil dan pasti banyak yang nggak suka kan, mau gimana pun. Pernah ngerasa kayak Mas Dandim gitu? Kalau berbicara di pengalaman, jadi nggak cuma kuliah, itu alhamdulillahnya banyak sih. Alhamdulillahnya banyak banget. Sampai-sampai apa ya? Kadang bingung juga sih, kayak ini apa kita yang salah karena melakukan hal ini, akan tapi hasilnya sesuai, atau mereka yang salah karena mereka nggak setuju dengan kita, tapi malah hasilnya nggak tercapai. Kalem. Mereka yang salah, mereka nggak setuju dengan kita, tapi malah hasilnya nggak tercapai. Ya berarti mereka nggak salah dong, kan mereka nggak setuju. Iya, mereka nggak setuju sama kita kan. Mereka nggak setuju sama kita, akan tapi karena kita menyuarakan, saat hasilnya nggak tercapai, kita yang kena dong. Gitu. Iya, tapi pun kalau hasilnya tercapai tetap bisa kena kan konsekuensinya ataupun resikonya nggak sih? Iya sih, alhamdulillahnya. Itu kalau ada yang sadar ya. Kalau nggak ada yang sadar kan, kalau hasilnya yang kena, pasti orang-orang berpikir untuk milik bersama. Iya. Ini kayaknya abstrak sekali ya Mas. Jadi coba kita spesifikkan, oke? Tadi Mas bilang, boleh. tadi Denny bilang bukan semasa kuliah ya. Oke, nggak apa. Berarti tapi ini bisa jadi gambaran mungkin ya masa kuliah seperti apa? Kapan tuh? Kira-kira pernah melakukan sesuatu buat banyak orang, tapi dampak positif buat orang ada, tapi negatif buat kita gitu. Iya sih ya kalau misal bicara masa lalu, dulu waktu aku SMA aktif gitu di banyak organisasi, dari dalam sekolah, dari dalam SMA sendiri maupun di daerah kota. Waktu itu adalah di salah satu organisasi gitu, aku ikut dan juga terpilih jadi salah satu keluarganya gitu. Nah, kalau berbicara masalah organisasi kota dan juga lain-lainnya, apalagi di zaman dulu. Sorry, Mas dari mana dulu deh? Oh, iya. Biar enak. Belum ngomong ya? Belum. Kalau aku sendiri dari Kota Mojokerto sih. Sendiri Mas. Sendiri. Oke, yang lain nggak ada ya di Mojokerto. Kan di sini kita berdua. Oke. Terus di Mojokerto apa tuh kejadian menarik yang membuat merasa bertanggung jawab tapi serba salah gitu? Jadi ya seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kita bicara masalah organisasi apalagi di dalam gitu, pasti adalah sesuatu hal seperti ya KKN dan juga lain-lainnya. Itu merupakan hal yang kalau kita lihat udah jadi kultur lah ya. Jadi orang-orang menganggap itu sebagai rahasia umum, yang mana harusnya nggak boleh. Jadi di situ itu aku sebagai salah satu anggota organisasi ya, sempat lihat sih, bukan lihat juga, sempat dapat curhatan juga dari kakak-kakak di atas yang udah, kalau kita lihat jelas kalau orang lain di atas pengalamannya lebih banyak kan, dan juga bekerja dengan birokratnya lebih banyak juga daripada kita, lebih tahu insight-nya bagaimana daripada kita. Itu mendengar kalau misalnya ada konflik sistematis dari organisasi ini. Waktu itu karena kita mungkin masih SMA ya, tahu sendiri kan gimana polos anak SMA. Yep. Pasti kita menyuarakan hal ini dan juga hal ini kan. Kayak lebih polos anak kuliah deh sekarang. Kalau anak kuliah polos, tapi ada maunya tuh biasanya. Waduh, saya kurang paham Mas, gak main di pusat Mas. Astagfirullah. Terus. Lanjut. Jadi sempatlah aku menyuarakan itu. Dan untungnya dengan teman-teman aku nih, mereka ikut juga. Akan tetapi kalau kita menyuarakan aja tanpa ada tindakan langsung kan percuma kan. Kita majulah ke orang itu. Nah waktu maju itu gak ada yang ikut, dia sendiri. Nah waktu itu karena aku sendiri gak ada orang, ya jelas dong siapa sih yang bisa mengalahkan birokrat segede itu. Tuh. Untungnya nih ada black card sih aku. Jadi ada temen lah. Kartu as gitu. Yang mereka nggak tahu sebenarnya temen gue ini bisa bilang powerful juga sih.
Ada link dalam. Orang dalam kalau orang bilang sekarang ya. Tapi kalau birokrat di UB ada orang dalam nggak biasanya? Kalau saya nggak tahu nggak mestinya kalau birokrat di UB buat maba masuk itu ada orang dalam nggak? Kalau kita bicara birokrat UB banyak sih sebenarnya. Banyak. Temanku sendiri salah satunya. Oke. Keren mas. Lanjutin. Nggak apa, sumpah. Buat menyerahkan itu soalnya sulit mas. Tapi nggak apa, kita lanjut dulu ya. Lanjut ya. Tapi orang dalam nggak berarti harus mainnya jelek kotor, kan, harus main kotor kan. Licik sebenarnya boleh. Licik boleh sebenarnya. Tapi jangan merugikan orang banyak, ya nggak sih? Itu yang benar. Tapi kalau misalkan yang di birokrat yang di tempat-tempat yang tadi kita sebutkan nggak tahu lah ya seperti apa. Kita kurang paham kan. Terus abis itu ada orang dalam. Oke, abis itu ada orang dalam. Karena ini aku kasih sedikit suara dari teman-teman aku ya, yang waktu itu ngomong kalau ada korupsi sistematis dan juga lain-lainnya. Mereka berbicara kalau contohnya nih, kalau kita bandingkan reward dari tahunku dan tahun bukannya kita mengharapkan reward, akan tapi kita hanya mempertanyakan aja karena yang kita terima nggak sesuai gitu. Transparansi. Kita itu cuma dapat sekitar 50 sampai 100 ribu gitu. Biasanya emang segitu karena emang ambil semua, jadi nggak ada yang pernah dapat haknya secara penuh. Oke. Tapi setelah memakai kartu as ini, tahun depan itu anak-anak bisa dapat kamu sekitar 1 jutaan. Bentar mas. Tadi kan dikira kurang 100 dan 200 ribu itu ya. Jujur aku ospek itu waktu aku jadi kapal ya, nggak bisa dibilang sebanyak itu sih. Ya kalau konsum ada, kalau uang honorarium, kalau misalkan buat ospeknya tuh bener-bener nggak ada sih sebenarnya. Kalau kegiatan di luar itu ya ada. Jadi itu menurutku udah lumayan besar sih. Kenapa aku bilang pulang nih berarti ya? Kenapa bisa itu kurang cukup? Berarti kan ada alasannya. Oh berarti profitnya nggak segini, ataupun yang dikirimkan oleh pihak-pihak tertentu nggak segitu gitu. Emang aku nggak nyeritain semuanya kan? Emang semua itu udah ada hitungannya sendiri dan juga lain-lainnya. Jadi seperti ada bukti lah. Makanya kita bisa compare dan mengatakan kalau hal itu kurang. Gitu. Emang ya nggak aku jabarin, nggak aku jelasin semua sih karena ya nggak ingat juga kan? Bukan nggak karena ingat sih. Aku takut aja membawa teman-teman yang lainnya. Karena untuk ini sendiri itu bebannya biar aku sendiri gitu. Boleh. Karena ya kasihan sih. Siapa sih yang ingin membagi beban ke orang lain? Apalagi orang lainnya merupakan orang-orang yang hanya menyuarakan ketidakadilan aja. Leiden is legend ya. Tuh. Pemimpin itu menderita terus kapan bahagianya kan? Terus setelah itu dikomunikasikan sama pihak yang supervisor kali ya? Bisa dibilang di atasnya sih, lebih naik ke atas kan. Oke. Jadi benar-benar langsung dari atas. Akhirnya satu organisasi itu dirombak semua. Dan tahun depannya anak-anak mendapatkan hak penuh, mulai dari akomodasi, prasarana, baju, sepatu dan lain-lain yang selama ini kita nggak expect bakal dapet, itu didapetin sama anak-anak akhirnya. Walaupun nama aku sendiri jelek. Kenapa? Karena tadi saat menyuarakan nggak ada orang dan lain-lain, siapa sih yang jadi kambing hitam? Pasti aku kan yang kena. Pimpin. Dan juga si orang-orang ini yang aku temuin juga saat aku menyuarakan hal itu, pastinya mereka nganggep kalau aku ini sebagai musuh kan, karena aku sendiri yang saat itu berada di depan, teman-temanku semua mundur. Nggak tahu kayak gimana ya. Padahal nggak tahu sebenarnya dari tahun kita ke tahun depan bisa mendapatkan sebanyak itu pakai kartu as ini ada hal gitu. Dan pakai pengorbananmu harusnya. Iya, pakai pengorbanan nama baik. Yang mana ya sebenarnya itu bukan urusanku sih, karena aku juga udah akhir-akhir kan. Jadi udah mau lulus, udah mau kuliah. Apa yang aku harapkan dari nama baik. Kan tapi kalau anak-anak yang di bawah aku masih punya perjalanan yang jauh kan. Lebih baik nama buruk itu buat aku sendiri daripada pasien ke anak-anak yang masih punya jalan yang jauh. Sedih ya? Sedih sih. Kayak nyentuh hati. Minum dulu mas. Mas. Nah, enggak sih sebenarnya kalau ngomongin masalahnya kasihan sih.
ya tahu sendirilah waktu habis dirombak bagaimana nasib orang-orang yang kena perombakan itu dan juga lain-lainnya. Kalau kita lihat sebenarnya ya miris sih, satu orang doang. Apa ya, kalau orang bahasa Jawa namanya wadul ya, tau nggak? Nggak tahu aku. Kayak apa ya wadul itu ya? Victim, Bukan fiktif sih. jahat. Apa ya wadul ya? Pokoknya kayak kita ngomong lah ke orang yang di atas. Sowan. Ya kayak gitulah katanya, soal-soal lah mengenai hal ini, yang mana itu nggak pernah dilakuin sebelumnya. Dan tiba-tiba karena dia tahu dan karena deket juga, siapa sih yang mau orang deketnya dijelekin kan, atau diberikan perlakuan yang buruk, Iya. langsung diruntuhin itu semua. Iya. Ya tapi itu disruption kan, maksudnya kayak zaman udah ganti, tapi menurutku bukan itu sih. Soalnya tadi kan Dani bilang kalau misalkan itu udah dari tahun-tahun sebelumnya kan kayak gitu. Dan baru dirubah di masa kepemimpinan Dani. Dan buat mau ngerubah itu pasti sebenarnya ada wejangan-wejangan dari senior ya nggak sih? Alumni pasti bilang loh. Iya, alumni pasti bilang buat nggak usah, Buat nggak usah. karena mereka udah mencoba dan gak ada yang bisa. Caranya sama tapi. Sama caranya, akan tapi mereka nggak punya kartu, beda kayak aku kan. Berarti you have opportunity, you see the opportunity, you take the risk. Yes, benar. That's right ya. Dan buat ngambil resikonya itu, ya kenapa gitu? Soalnya gini loh. Kalau sekarang aku lihat banyak orang tuh yang individualis sih. Dan apa ya? Kita kalau bicara soal pengabdian, kontribusi segala macam, apalagi ya kita nggak usah ngomongin SMA dulu lah, mahasiswa aja. Ya ditanya yang berkontribusi mungkin sekian persen gitu, pun yang berkontribusi yang benar-benar paham kenapa dan seperti apa harusnya berapa sih. Nah kamu paham terus kamu melakukan, ambil resiko, pasti ada dorongannya dong. Benar. Kenapa? Karena itu merugikan loh buat diri sendiri. Kamu pasti pulang ke kotamu males gak sih? Iya, bener banget. Makanya nggak pernah pulang sama sekali. Ngobrol sama alumni sana gitu kan. Bahkan aku kan nggak pernah ngobrol sama alumni semenjak kejadian itu. Padahal kamu pemimpinnya dulu. Karena mereka tahunya namaku jelek. Sejelek-jelek pemimpin harusnya nggak digituin sih menurutku. Ya nggak sih? Pasti ada sesuatu yang bisa diambil. Misalkan ya kamu emang berapa jelek gitu. Iya nggak sih? Iya. Itu udah masalah etika nggak sih harusnya? Harusnya ya. Soalnya kalau misalkan dilihat, ya alumni ataupun ketua, apalagi ketua ya, yang dulu pernah menjabat, ya gimana pun kita harus coba ngobrol sama dia kan, harus cari tahu kan, harus diskusi kan. Iya sih. Sowan yang tadi kan sebenarnya, sowan tuh harusnya ke alumni dulu nggak sih? Perlu kan harusnya itu. Butuh. Harusnya. Cuma sebenarnya kalau kita nggak pernah mengatasnamakan diri kita sebagai pemimpin satu sama lain sih. Cuma di pergerakan itu kebetulan aja buat di depan. Oke, jawab pertanyaan tadi. Etikanya harusnya kan sowan nih ke kakak-kakak kan. Tapi karena tadi ya arahan dari bapak-bapak dan juga lainnya buat untuk mengeksekusikan seseorang itu nggak bisa ditolak sama mereka. Karena kalau kita lihat sendiri ya, namanya juga birokrat. Kalau birokrat udah ngomong kayak gini, secara nggak langsung anak-anak pasti harus nurut kan. Karena kita sebagai orang-orang yang biasa kayak gini, bisa apa kalau misalnya bergerak tanpa birokrat. Jadi secara mau nggak mau, sowan itu bisa ditiadakan karena tadi. Dan bahkan pun aku nggak apa ya, kalau kita lihat setelah kejadian itu nggak dianggap sebagai satu bagian lagi dari mereka. Makanya si birokrat memutus tali itu. Oh iya. Tapi kan itu udah masuk abuse of power kan. Maksudnya kayak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan golongan ataupun sendiri, tapi bukan kepentingan orang banyak gitu. Apalagi kan tadi lembaga yang tadi gitu, organisasi. Ya pun sebenarnya banyak rumor-rumor kan di UB ataupun di FEB juga sama, abuse of power dari birokrat, dari organisasi dan lain sebagainya. Cuma Banyak. kalau kita lihat, mungkin buat beberapa orang itu jadi abuse of power.
Tapi kalau kita lihat dari kacamata mereka ya, mereka kan hanya meminggirkan aja batu-batu yang menghalangi jalannya mereka. Secara nggak langsung kalau kita di atas juga pasti kita ngelakuin hal itu kan. Iya. Itu kayak udah hal yang alamiah terjadi nggak sih di organisasi? Tergantung sih. Kalau ada yang minta buat itu tidak dilakukan, apalagi yang merasakan ya, yang merasakan teknis, berarti kan harus dipertimbangkan kan. Udah jadi abuse of power dong. Nah itu kan kalau ada yang meminta. Ada kan? Nggak ada saya. Alumni tadi kan bilang minta juga. Iya, mereka meminta. Akan tetapi memintanya kemana? Tuh. Karena nggak sesuai arahan dan juga karena rasa takut ya. Kalau aku lihat ya, karena rasa takut, mereka menyuarakan itu bukan ke atas, tapi hanya ke teman-teman aja. Yang mana hilang nanti. Oke. Permintaan tersebut hilang dengan sendirinya. Dari alumni enggak, tapi dari tahunmu karena kamu yang menyuarakan, terus malah jelek di kamu yang rugi gitu kan, walaupun emang ada kerugian buat yang lain juga, berarti bisa dikatakan abuse of power nggak? Kalau dari Kamu menyuarakan loh? ya, Iya. pasti abuse of power. Oke. Dan sakit lah rasanya ya. Aduh. Aku jujur mungkin pernah merasakan ini sih beberapa kali dan bingung ya harus ngapain. Iya. Nah, kalau tadi kita ngomongin konteksnya bukan kuliah, menurut Denny nih, dia kan banyak rumor-rumor. Tapi di UB ada nggak sih? Kalau bicara di UB ya, abuse of power itu sebenarnya ada sih banyak. Kalau kita lihat, cuman kasusnya beda-beda sih, rata-rata. Contohnya sendiri dalam ini spill aja nih dari hal konteks tadinya. Yang kalau tadi kan cuma masalah keuangan gitu ya, itu bisa melebar ke hal lainnya, pelecehan gitu-gitu, itu pun masuk kan. Instruksi, saran, ya nggak sih? Dan pada akhirnya karena kamu misalkan sekarang kan posisinya menteri ya, otomatis jadi SC di Rabrau kan. Dan pun kamu dulu pun staffnya kan. Pasti dong banyak hal-hal yang sebenarnya bukan dari panitia, tapi yang tanggung jawab ataupun yang dijadikan victim ya, minimal dari pandangan peserta gitu. Kan panitia kan mau nggak mau. Iya. Ya mau yang YouTube yang kemarin gitu kan, yang sampai ada yang bilang binomoskui gitu kan. UI Universitas Ubrawijaya Ibrawijaya gitu kan, atau aku mau pindah UNER aja. Iya banyak anjir. Itu baru simulasi loh. Baru simulasi. Belum hari H. Belum gladi, belum hari H. Belum gladi, belum hari H. Masih banyak. Aduh. Aku sedih sih sebenarnya. Apa ya, salah satu kenapa podcast ini hadir kan gara-gara hal itu juga sih. Bukan untuk supaya teman-teman maba paham sebenarnya, pun supaya teman-teman panitianya siap. Ya nggak sih? Karena mau kita minimalisir kemanapun, ya pasti ada gitu. Pun kalau misalkan offline pasti ada kan, tapi penyeraannya bakal minim. Iya. Karena kita ada kontak langsung ya you know loh, kalau misalkan emang di internet bahkan bukan orang UB pun bisa kan. Oh iya, kemarin banyak juga yang gabung di ITS gitu-gitu, masuk aja semua. Dan ini lagi viral juga kan yang di Twitter itu kan, yang U itulah ya. Yang soal apa namanya, ikat pinggang, gesper. Terus juga UI juga kemarin kayak gitu. UGM, tapi UGM sama UI keren loh sebenarnya. UGM UI keren. Aku bagus sih sebenarnya. Apalagi UGM. Aplaus banget sih kalau aku bilang. Karena kalau kita lihat ya. Iya. Mereka itu membangun ospek itu tidak hanya dari mahasiswa aja, tapi dari pihak rektorat, dosen, ataupun pihak ya dekan atau lainnya sepertinya membantu. Sampai itu loh nyanyi loh kalau nggak salah si salah satu dosennya kalau nggak salah ya, atau rektoratnya lah, orang-orang di atas pokoknya sampai membantu seperti itu loh. Ya mungkin itu ini sih di plotting gitu. nggak tahu ya, mungkin ya. Tapi wajar sih kayak gitu, soalnya dulu di ospeknya juga rektoratnya sampai ngejargon segala macam. Ya walaupun emang ya butuh belajar lagi lah ya Pak buat jargonnya. Nah, tapi yang menarik ini sih, tadi kan kamu bilang ada tindak lanjut ya, ada bantuan dari birokrat itu. Iya.
bantuan atau instruksi itu? Sebenarnya kita nggak mau sifat suuzon ya, kita nggak mau sifat Husnuzon. atau berprasangka buruk. Cuman kita menganggap sebagai salah satu bantuan juga. Gitu. Karena kalau kita lihat itu sebagai sebuah instruksi terus menerus, sakit hati kita sebenarnya. Karena kami juga instruksi kan, kita nggak bisa belok kemana-mana. Dan sebenarnya kan udah jelas kan di pertor sama di sebelum pertor aku lupa ya apa. Yang bertanggung jawab full adalah birokrat kan sebenarnya. Mahasiswa adalah membantu pelaksanaannya. Ospek pun di pusat pun di fakultas gitu. Iya benar. Ya jadi emang kita membantu gitu. Sampai aku udah denger rumor juga sih, maksudnya kayak yang panitia Rabrau dari jumlahnya sekian jadi di Iya, efektifkan gitu kan. dengan kata-kata diefektifkan. Itu dari Rabraunya atau dari mana? Ya karena emang kondisi seperti ini ya. Dan juga mungkin kalau aku ngomong bukan karena keterlambatannya UB dalam membentuk sebuah statement waktu corona yang datang ya. Karena emang kondisinya seperti itu kan. Dan juga dirumorkan corona ini cepat hilang kan. Jadinya kita nggak mengambil tindakan presumption sih mengenai corona ini. Sampai akhirnya pihak rektor itu memutuskan untuk memotong jumlah anaknya. Bukan memotong sih aku bilang, lebih diefektifkan kayak tadi. Karena ranah kerjanya pasti udah beda jauh kan. Divisi lapangan, konsumsi kesehatan, ngapain? Nggak ada kan. Jadi makanya itu mereka menginginkan semuanya itu bekerja. Tapi kesehatan butuh loh sekarang sebenarnya. Panitia banyak yang kena mental sekarang. Iya enggak sih? Panitia terus peserta juga kan? Iya banyak sih sebenarnya. Kemarin Noto Gladi itu emang nggak ada rasa-rasa apa gitu dari panitia gitu kan, kayak aduh anjir gue nggak mau ospek lagi lah, udah berhentilah jadi panitia gitu kan, atau misalnya dari mabanya kayak gue salah nih atau gimana gitu. Sama nih Mas Bube gitu ya. Kalau yang di dosen kualitasnya ada, cuman karena kita tahu ya porsi kita itu nggak sebanyak yang dilihat orang. Jadi kita paham kesalahan atau reaksi yang ditimbulkan oleh teman-teman ini bukan karena kita sepenuhnya gitu. Jadi kita tetap bikin teman-teman panitia buat heads up aja terkait hal ini. Tapi yang nggak terhandle itu buat teman-teman maba tadi yang memiliki masalah ya, yang sampai Instagram di report dan lain-lain ataupun dihujat. Ada. Itu yang sebenarnya kita kasihan. Kenapa? Dihujat sama panitia? Bukan, sama maba-maba sendiri. Maba mana? Aduh, ngomong nih, kasihan nih kalau bukan nih. Kasihan nih kalau bukan nih. Aduh. Karena kalau kita lihat sendiri, bukannya apa ya? Mungkin karena emang ya tahu sendiri kan, UB universitas ternama, di mana orang-orang datangnya dari semua kalangan dan juga semua daerah. Yeps. Ada teman-teman yang memiliki etikat ataupun normatif yang normatif lebih tinggi daripada daerah lain, karena mungkin karena kebiasaannya dikonservatifkan Lingkungan lah ya. iya kan, tapi ada beberapa orang juga yang lingkungannya nggak sekonservatif itu kan, jadinya sifat ataupun perjalanannya mereka selama ini itu bisa dibilang liar gitu. Dan Sesuai norma yang ada di UB. iya, sesuai namanya di UB dianggap liar. Kemarin sempat kebobolan sih yang di Google Classroom itu, salah satu mahasiswa tidak menunjukkan lah hal-hal yang baik atau yang dibilang normatif untuk teman-teman yang di UB tadi, dengan cara tidak sopan ataupun tidak beretika dan lain-lainnya. Iya. Apalagi kalau di Google Classroom memakai nama sendiri. Nah, karena nggak sadar, mungkin karena dia nggak sadar ya kali ya ngelakuin hal itu, kena dia sama teman-temannya disebarin. Melakukan hal? Kemarin tuh ya, dia tuh pakai celana pendek, rokokan, duduk jongkok gitu-gitu. Nggak sesuai norma. Off record. Kita kan lagi santai nih, kok kemarin lagi ospek kan? Oke, beda. Lagi simulasi ospek, yang mana dilihat sama 8.000 orang ya. Kemarin ada 8.000 mahasiswa yang check-in, sekitar 8.000-an. Kan ada, cuman beda 30 menit aku lihat Instagramnya anaknya udah full hujatan gitu. Padahal kalau kita lihat sendiri ya namanya juga simulasi kan.
pasti nggak semuanya berjalan dengan lancar dan juga lain-lainnya. Salah satu maba ini kena apa ya, kena imbasnya lah, atau bisa bilang lagi bad luck kali ya. Bad luck. Karena banyak juga sih sebenarnya maba yang kayak kurang etika, Gak sesuai ketentuan lah ya. nggak sesuai ketentuan, tapi karena nggak terekspos jadi dia selamat. Nah dia ini terekspos dengan nama lengkapnya yang langsung dicari sama netizen, abis itu Instagramnya. Kalau kayak gitu dia mau kuliah nggak? Wah itu nggak tahu ya, komennya jahat-jahat anjir kalau kita lihat. Sedih sih. Sedih sih sebenarnya. Muka taruh mana masalahnya? 8.000 orang. Itu pun udah nyebar di Twitter. Nyebar banget di Twitter, banyak. Malu-maluin gitu. Sampai dia bilang gini, udah keluar aja, mumpung masih di awal. Anjir, kasian banget tuh. Kita nggak tahu kan perjuangannya kayak gimana. Iya, cuman gara-gara mungkin salah tingkah kali ya. Kalau kita ambil prasangka baiknya, salah tingkah bisa sampai sekena itu. Kasihan sih sebenarnya. Ini kalau aku lihat ya, kenapa aku bilang aku saranin ke sepupuku cuti aja. Ya soalnya masalah finansial juga gitu. Ya kita nggak bisa bohong lah, banyak yang ortu kita gitu kan yang kerjanya mungkin nggak seperti biasanya lah pendapatannya. Bahkan ada yang di-cut juga kan. Iya. Berarti buat masuk kuliah tuh berarti udah perlu perjuangan nih buat maba-maba yang sekarang. Udah gitu, udah masuk, malah harus disuruh pindah. Ya Allah. Tapi banyak orang ngomong karena itu sih. Mungkin karena perbuatannya dia sendiri kan. Kalau kita lihat secara harfiah emang dia berbuat seperti itu, jelas dia yang dapat karmanya kan. Cuman kalau aku ngomong jangan terlalu reaktif sih, karena kasihan juga gitu. Mending jadikan itu sebagai jokes internal aja, supaya nggak diulangin ke depannya. Kalau aku lihat gini sih sebenarnya, kita mau ngasih tahu orang kalau misalkan orang yang nggak tahu nggak boleh kan disalahin. Iya. Kata orang sih gitu. Pun orang yang nggak tahu boleh kita apa ini sistem treatmentnya aku ambil dari fakultasku sih. Jadi kayak dijatuhkan dulu mentalnya, tapi abis itu dibangun kembali gitu. Tapi itu kan nggak ada pembangunan kembali gitu. Dan buat panitia buat ngeris juga kan susah. Iya, benar. Belum kenal. Pun kalau di Rabro kan banyak banget tuh mabanya. Iya. Panitia juga di-cut. Mau diapain juga. Itu kasihan banget sih. Jadi itu tantangannya sekarang ya. Makin sekarang aku lihat empatinya nggak ada sih. Sebenarnya iya sih kalau kita ngomong seperti itu, karena emang kondisinya seperti ini ya, jadi nggak bisa disalahkan juga. Cuman kalau misal kita ngomong masalah empati juga, apa ya? Kita nggak bisa nyalain orang-orang yang bersikap kreatif gitu sih. Karena emang kalau kita lihat, kalau kamu lihat sendiri ya, wah anjir anaknya bisa bilang kurang ajar sih. Malu-maluin karena kayak gitu. Aku kurang paham sih, kan kamu yang paham. Aku nggak ikutin Google Meet-nya kan? Iya. Dan emang karena apa ya, kita nggak mau nyebarin ya, jadi emang bener-bener kita keep sendiri. Masih kasihan pak, sama maba sendiri aja udah dihujat. Ada ini sih, tambah itu. waktu baru-baru online tuh ada webinar gitulah. Terus ada maba FEB, itu kan kita di FEB ada grup maba gitu ya, namanya Inception atau tahunku, Inceptioners. Terus nge-komen negatif di situ. Ini apa sih bapak-bapak ngomongnya nggak jelas. Terus gimana tuh? Yang kena siapa coba? Aku yang kena. Mampus. ini panitia ospek gimana sih nggak dijamin dengan baik? Lah, saya harus apa? Udah pensiun saya gitu. Udah bukan waktunya kan? Terus dia kan buat ngecatnya susah kan? Iya, benar. Awalnya grup maba gitu loh. Iya, benar juga. Apalagi kalau dunia maya kayak gitu kan semuanya menjunjung tinggi freedom of speech. Dan kalau misal udah ketemu nih orangnya, ya mau diapain? Iya, mau diapain lagi? Cuma akhirnya harus sama-sama paham dan pengertian itu loh. Karena ya sekarang banyak yang bahas ya, mungkin lagi viralnya tuh akhirnya berujung ke ini ospek masih relevan gak sih yang cara seperti ini. Iya benar. Nah aku juga bingung sih caranya seperti apa, soalnya digeneralisir semua kan. Iya benar banget. Karena nggak semua ospek tuh seperti itu sebenarnya. Iya. Walaupun nilai-nilainya ada yang hampir sama ya, kalau misalkan lu salah ya lu mendapat konsekuensi. Benar. Dapat konsekuensi untuk orang yang baru berarti kan butuh penyesuaian, butuh pemahaman, butuh tekanan yang beda.
kalau misalkan sekarang ya masa-masa ospek yang ngasih konsekuensi masih kita panitia. Iya. Nanti kalau misalnya udah masuk kuliah Waduh. dikucilkan kan, dibikin sama dosen kan, Sanksi sosial. sanksi sosial, gak lulus mati, pindah kuliah lagi nanti kan. DO nanti mahasiswa abadi gitu ya. Iya sih. Dan ya gimana pun akhirnya yang disalahkan kan victimnya pasti panitia nih di jelek. Iya benar banget. Dan nggak ada klarifikasi ya dari Rabrau ya. Kalau kita kemarin itu emang bukan apa ya, bukannya nggak mau klarifikasi ya, tapi emang waktu kita udah ngomong dengan tim inti, bukan tim teras gitu kan, aku juga udah ngomong sebenarnya kita bukan jadi orang yang reaktif. Tuh kenapa? Karena mau nggak mau ya di ospek itu walaupun porsinya sedikit atau kecil itu hasil jeripaya kita juga. Ya. Kalau misalnya kita klarifikasi dengan lain kalau ini merupakan bentuk atau sistem dari rektorat dan lain, sama aja kita nggak menghargai dong kinerja kita selama ini 3 bulan. Dia udahlah nggak usah bikin klarifikasi, kita ambil aja. Toh itu juga salah satu kerja kita. Walaupun kemarin sempat dikat dan lain, toh teman-teman yang dikat juga sempat kerja kan. Jadi udah nggak apa-apa sebagai apa ya pengakuan terhadap diri kita nggak usah bikin klarifikasi. Akan tetapi di next event PWKOH kita putar balik aja, nggak apa-apa selama ini mungkin kita dapat hujatan dan lain-lain. Lebih baik we work in silence daripada kita memamer-mamerkan work kita akan tetapi hasilnya tidak sesuai. Kalau kita kerja dengan diem ya atau nggak berbicara dengan hal lain, tentu saja orang lain nggak akan berekspektasi kan. Kalau orang lain nggak berekspektasi itu akan menjadi sebuah nilai plus lah buat mereka, karena mereka bisa bilang mengharapkan hal itu. Nilai plus atau nilai aman? Lebih baik nilai plus gitu. Oke. Dan ini susah sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal ospek, KMM juga sama, mau ngomongin kondisi sekarang ataupun akademik juga ya. Dulu tuh ada wacana-wacana kayak gini sini nih, mungkin kita mulai ke arah kesimpulan aja lah ya. Boleh. Kenapa sih ospek nggak diundur aja? Nunggu offline. Ada kan wacana kayak gitu? Iya sih. Langsung nih ya. Enggak besok. Ya sekarang lah. Kenapa ospek nggak offline ya? Pertama, Ada yang offline loh. UM kalau nggak salah. UMM ya? UM. UM ya? Mereka masih mengeluarkan buat offline lo datang ke sini. Kenapa kita nggak offline ya? Yang pertama, kalau kita lihat nih, kalau ospek atau esensi ospek sebenarnya kan untuk menyambut ya. Kalau kita lihat sambutan itu berarti sebagai sebuah pintu masuk. Iya. Gitu. Kalau pintu masuknya aja kita undur terus, kapan mereka bisa memiliki euforia sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya? Gitu. Kapan? Emang ada sekarang? Oh nggak tahu, lihat nanti. Tapi diusahakan. Gitu. Kita sebenarnya ingin menjaga nilai itu sih, nilai kultural dan esensial yang ada. Oke. Karena ospek sendiri, kalau kita lihat ya, di berbagai fakultas juga, ospek sendiri merupakan salah satu wacana dan juga wadah sebagai penyaluran nilai kultural secara nggak langsung. Gitu. Secara langsung deh, secara nggak langsungnya agenda-agenda di luar, seperti ngopi dan lain-lain. Jadi secara nggak langsung ospek itu nggak bisa diundur. Kalau kita mengundur hal itu, kapan nilai-nilai kultural yang ada ini mau kita sampaikan ke adik-adik kita? Tuh. Kalau misalnya nggak ada wacana ospek, dan juga nilai esensial yang disampaikan juga nggak akan tersampaikan dong kalau ospek ini diundur-undur terus. Malah yang ada nanti jatuhnya ya, mahasiswa ini lebih ke apa ya kalau ngomong, bukan egois dan arogan sih, lebih Idealis. ke introvert tadi ya kalau ngomong. Dia itu lebih ke self center, bukan ke arah hal-hal yang apa ya, ke arah hal-hal yang dapat memberikan impact kepada prodinya atau apapun, karena mereka nggak punya, ya salah satunya pengabdian, karena mereka nggak punya itu tadi, nilai esensial dan juga kultural yang diberikan. Oke. Itu intinya ospek sih. Masih ada harapan nggak ospek offline untuk tahun ini? Misalkan ya. Tapi untuk mau gini, buat kepanitiaan yang sekarang, mau tahun depan, mau gimana pun ya bebas. Ada harapan dan rencana nggak tuh? Kalau dari aku ya, nggak ada. Kenapa? Lebih baik aku
lebih baik kita dihujat dan dikatain daripada harus mempertaruhkan nyawa teman-teman kita nantinya. Karena kondisi kayak gini ini, kita tahu sendiri kan Indonesia nggak pernah turun coronanya, naik terus. Jakarta PSBB lagi. Jakarta PSBB lagi sekarang, udah hitam semua kan. Yep. Malang sekarang naik merah. Kalau daerah lain turun ke kuning karena nggak dites. Udah pasti semua naik kan. Iya. Nah itu yang aku khawatirkan. Di sini apa ya? Kita beradu kreativitas sih kalau aku ngomong. Oke. Inovatif dan juga hal-hal lainnya. Pun mental kayaknya. Iya. Mental banget, Pak. Karena kalau ospek ini kan kita lihat perubahan kultur ya. Iya. Yang biasanya offline sekarang jadi online. Itu jadi sebuah ruang untuk improvement tersendiri sih. Oke. Aku yakin panitia yang tahun ini dengan dihadapkan krisis seperti ini pasti akan mendapatkan hikmahnya lebih besar lah daripada teman-teman yang tidak dihadapkan dengan krisis sebesar ini. Oke, jadi lebih paham bahwa ospek tuh harus fleksibel juga. Sistem bisa berubah, cara bisa berubah, cuman tujuannya itu sama. Tujuannya sama. Oke, berarti nggak ada harapan. Tapi untuk regenerasi pun berarti nggak ada ya. Maksudnya kayak masih coba dibentuk sistemnya untuk tahun ini untuk offline supaya ada gambaran buat tahun depan itu. Nggak ada juga ya? Oh, kalau kita masih ada. Masih ada ya? Kalau kita tetap jalan. Karena itu tadi ya, nilai kultur itu nggak bisa diberhentikan. Harus selalu di passing ke adik-adik kita, ditawarkan ke adik-adik kita. Oke, Den. Nah, tadi kita itu bicara soal abuse of power nih. Kalau misalkan kita punya mitra, Iya. kita punya mitra kerja bareng-bareng, berarti kan sebenarnya saling kooperatif gitu kan. Semua ide disalurkan dan disepakati bersama, bukan hanya satu pihak doang. Jadi kalau misalkan hanya satu pihak doang yang apa ya istilahnya itu membentuk dan juga merancang, satu pihak saja hanya melaksanakan, itu mitra nggak sih menurutmu? Kooperatif nggak? Kalau aku ngomong susah ya kalau kita lihat dari kacamata yang luas, karena mungkin di balik itu emang udah pembagiannya seperti itu kan, tupoksinya seperti itu. Tapi kalau aku lihat, karena aku menganggap kalau mitra dan juga mitra-mitra sebelum itu kita selalu memulai dari awal bareng ya. Iya. Kalau misalnya harus dibagi-bagi seperti itu, belum sih, karena nggak bisa merasakan hal yang sama. Susah. Oke. Tadi kamu punya pengalaman pahit yang berimpact sih kayaknya ya, positif untuk orang-orang sekitar nih. Mungkin pesan-pesan aja lah ya. Ataupun ada nggak sih yang ke depan akan kamu lakukan gitu? Ataupun apa ya teman-teman melakukan untuk berimpact walaupun emang resikonya besar gitu? Ada nggak sebagai menteri gitu? Aduh, buat teman-teman ya berarti. Ini aku baru baca komik sih, namanya Weak Heroes gitu. Iya, Hyung. Iya. Betul bagus. Ada sebuah kata berkata kayak gini gitu. Saat kamu sedang mencari pahlawanmu sendiri, secara nggak langsung kamu sudah memberikan cahaya kepada orang lain untuk menjadikanmu sebagai pahlawan. Jadi jangan takut untuk berbuat walaupun itu harus merugikan dirimu. Tapi takutlah kalau kamu nggak berbuat, akan merugikan adik-adik ataupun orang di sekitarmu. Walaupun adik-adik ataupun orang sekitarmu nggak tahu apa yang kamu lakuin. Iya, walaupun mereka nggak tahu. Bahkan nggak suka. Dan bahkan membenci kita. Gokil. Keren Mas Denny ya. Dan udah lama juga kita tag podcast nih ya. Harapannya buat depan ya, buat ospek, buat LKMN, buat EM juga, buat fakultas-fakultas di UB ataupun universitas dimanapun. Ya buat mambanya juga pun panitianya saling kooperatif lah. Amin. Saling mengerti bahwa ini kondisi yang nggak biasa dan persiapannya luar biasa mepet ya. Mepet banget. Luar biasa mepet karena keputusannya kan memang kita menunggu. Iya benar. Nah, mungkin ada pesan-pesan dulu buat teman-teman maba mungkin ataupun panitia yang sekarang ada gitu. Kalau buat teman-teman maba nih ya, kalau untuk teman-teman maba jangan merasa seperti dikucilkan ya karena kondisinya seperti ini, karena memang kita nggak bisa merajut asa dengan bertemu langsung atau bertatap muka. Dan juga buat teman-teman panitia, jangan pernah merasa seperti itu dalam kandang karena kondisi seperti ini,
Tapi gunakan kesempatan ini untuk eksplorasi diri dan juga boomingkan kreativitas yang Anda miliki. Karena ini merupakan sebuah kesempatan yang gak akan datang lagi. Bahkan kalau kita tahu sendiri pandemi kayak gini terjadi 100 tahun sekali. Iya. Jadi gunakan kesempatan ini buat ledakan kreativitas teman-teman. Belum tahu tahun depan bakal offline atau enggak kan? Iya. Pesan buat ini gimana? Mahasiswa yang merasakan bahwa ada ketimpangan ataupun hal yang kurang baik dan paham nih cara untuk membuatnya lebih baik seperti apa. Cuman nggak mau ambil risikonya. Ada nggak? Oke. Buat kamu yang main aman ya, yang nggak mau ambil resiko. Oh iya. Ini ambil resiko nggak Mas? Alhamdulillah ambil. Buat teman-teman yang main aman ya, aku pernah juga main aman dan akhirnya kalau aku lihat ya nggak sesuai dengan diri aku gitu. Karena aku bukan live by tomorrow, tapi memberikan ke depannya. Lebih baik buat teman-teman ambil resiko dan sakit karena resiko itu daripada teman-teman berdiam diri akan tapi nggak mendapatkan apa-apa. Karena sesungguhnya kalau aku belajar dari pengalaman aku, salah satu hal yang dapat digunakan untuk eksplorasi diri ataupun meningkatkan skill diri sendiri itu dari kegagalan ataupun resiko yang kita ambil. Kalau kita nggak mau mengambil risiko, ya mau nggak mau kamu bakal berada di dalam kamarmu sendiri. Kamu nggak akan bisa melihat dunia itu seluas apa. Kalau kamu nggak membuka pintu dan keluar dari kamar. Oke, that's right. Jangan takut. Main aman ya. Jangan takut gagal. Betul. Oke, thank you banget nih Mas Denny. Jujur awalnya juga untuk ngajak Mas Denny luar biasa ya. Pasti ada perang batin dulu gitu kan sih. Nah, paling buat teman-teman, thank you banget. Nanti kita kembali lagi di Suara Alam. Jadi yang nyalon EM tahun ini siapa Mas? Aduh.